Bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tapi juga tentang menjaga tanah air dan udara yang kita hirup setiap hari. Bahwa bela negara itu bukan hanya mindset orang-orang yang menyatakan bahwa bela negara itu hanya bisa diterapkan pada saat kita ikut perang. Tapi bela negara itu bisa dimulai dari kita menyelamatkan bumi kita sendiri, di mana kita berpijak, di mana kita hidup, di mana bangsa ini berdiri. Anak muda punya kekuatan, punya suara, dan punya peran besar dalam menjaga masa depan bumi ini. Mulai dari aksi kecil sampai gerakan besar, semua bisa jadi bentuk cinta tanah air. Di situ kita harus sadar bahwasanya untuk melestarikan lingkungan itu tugas kita semua, tidak hanya terpaku kepada satu dari stakeholder itu saja. Di podcast ini, kita bahas gimana bela negara bisa dimulai dari hal sederhana. Kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya anorganik itu di mana, organik itu di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. We Dedong Tien. Saya selaku host memperkenalkan diri. Saya Kolonel Sus Andi Muhammad Darlis, adalah sehari-hari bertugas sebagai Widya Iswara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Saya di sini ditemani oleh dua kader bela negara. Satunya dari Universitas Gadjah Mada, universitas yang cukup ternama di negeri kita. Dari Mbak siapa namanya? Perkenalkan, saya Anissa Dini Kamila, Sobat Badiklat. Kemudian Mas Sarul dari mana universitasnya? Dari Universitas Terbuka Jakarta. Luar biasa. Mereka ini adalah narasumber kita selama beberapa saat ke depan untuk menyampaikan tentang bagaimana bela negara dipandang atau dilihat dari perspektif masalah-masalah lingkungan yang hari ini menjadi hal yang strategis untuk kita bicarakan pada hari ini. Kita ketahui bahwa perkembangan strategis hari ini salah satu yang terpenting untuk kita bicarakan dan sudah menjadi isu dunia, menjadi grammar dunia adalah menyangkut masalah lingkungan. Bagaimana Anda selaku kader bela negara melihat situasi dan perkembangan ini? Apa pendapat saudari tentang risoknya, potensi rusaknya kerusakan lingkungan yang kita hadapi di Indonesia hari ini dan juga di dunia? Siap Kolonel, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selamat pagi Sobat Badiklat. Jadi ketika kita berbicara terkait bela negara sebelum ke lingkungan ya Kolonel, saya sepakat sekali. Banyak orang-orang di luar sana, banyak masyarakat yang mengira bahwasanya bela negara itu hanya sekedar ya bela negara di militer saja. Padahal juga ada di non-militer, seperti salah satunya adalah di bidang lingkungan. Tapi ketika kita melihat, karena kita kader bela negara, pemuda bela negara, kita melihatnya bahwasanya ya kita sadar gitu, sebagai pemuda, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya untuk melestarikan lingkungan kita gitu, juga mendukung adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap lingkungan. Saya berpikir bahwa ini jawaban yang cukup komprehensif ya. Untuk itu saya juga akan menanyakan kepada Sahrullah, bagaimana Anda memulai menyikapi persoalan ini? Tadi sudah disampaikan bahwa perlu ada mitigasi dan lain sebagainya. Nah, langkah kecil juga sudah disampaikan. Nah, kira-kira sebagai pemuda bela negara yang sudah pernah menginternalisasikan barangkali nilai-nilai bela negara itu, bagaimana Anda melakukan sebagai bukti cinta tanah air Anda? Saya sebagai pemuda untuk mengimplementasikan atau membawa bela negara masuk terhadap isu-isu lingkungan. Yang pertama adalah saat ini saya mengikuti salah satu organisasi lingkungan yaitu PP Lingasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemarin juga saya terpilih sebagai salah satu peserta Climate Generation Camp yang diadakan oleh Kementerian Kehutanan. Hasil dari kegiatan bela negara sendiri, saya meyakini bahwa benar yang dikatakan oleh Anissa bahwa bela negara itu bukan hanya mindset orang-orang yang menyatakan bahwa bela negara itu hanya bisa diterapkan pada saat kita ikut perang. Tapi bela negara itu bisa dimulai dari kita menyelamatkan bumi kita sendiri, di mana kita berpijak, di mana kita hidup, di mana bangsa ini berdiri. Nah, beberapa tahun yang lalu ternyata sampah Indonesia itu sudah sampai ke pantai timur Afrika. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita
cermati bersama bahwa ternyata membuang sampah itu bukan menjadi bagian penting bagi kita. Artinya sampah itu masih dibuang di habitat yang tidak seperlunya ada. Jadi sampah-sampah Indonesia sudah ditemukan mengambang di sana. Nah, terkait dengan kondisi hari ini, kira-kira menurut Anissa apa pendapatnya atau pandangannya tentang ini? Jadi sekitar tahun 2021 atau 2020, saya kebetulan waktu itu menjadi volunteer pengabdian masyarakat di daerah Ponorogo dan audiensi dengan bupati di daerah Ponorogo tersebut. Yang mana ternyata Ponorogo mempunyai semacam mesin pengelolaan sampah yang mana sampah-sampah itu dikelola dan menjadi barang pakai seperti itu, Kolonel. Kalau di Jogja sendiri sekarang sudah ada inovasi di daerah sekitaran Malioboro, itu ada mesin kalau kita ada habis minum air minum seperti itu, botolnya itu bisa dimasukkan ke dalam mesin tersebut dan ditukarkan menjadi nilai uang seperti itu, Kolonel. Itu kan juga bisa meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Saya beranjak pada data yang ada. Ini saya berikan pertanyaan kepada Sahrul. Salah satu yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah munculnya deforestasi. Kalau sesuai dengan data yang ada, dari tahun 1950, Indonesia itu sudah kehilangan lebih dari 74 juta hektar. Saya ulangi, 74 juta hektar. Kemudian di tahun 2024, deforestasi kita tercatat 170.400 hektar. Kira-kira menurut Sahrul, apa kira-kira yang mesti kita dilakukan dan kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan khususnya oleh generasi muda terhadap problem yang melanda kita hari ini? Kita beranjak dari setiap tahun deforestasi kita juga semakin parah dan bisa dibuktikan dari data-data yang telah disampaikan oleh kolonel tersebut. Tapi perlu ditekankan bahwa pemuda sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya deforestasi itu disebabkan oleh masyarakat, berarti ada peluang untuk pemuda langsung ke masyarakat. Tapi kalau misalnya deforestasi itu disebabkan oleh orang-orang penting di daerah tersebut, maka itu kita punya salah satu pendukung penting yang dimana kita butuh pemerintah untuk membantu NGO atau organisasi yang punya visi misi terhadap isu-isu deforestasi tersebut. Dengan kolaborasi ini siapa yang harus kita libatkan terlebih dahulu, atau apakah mereka semua di dalam pentahelix ini bekerja atau berjalan secara simultan? Silakan. Baik Sobat Badiklat, sebenarnya ketika kita berbicara terkait siapa sih seharusnya yang menjadi pelopor gitu di dalam lingkungan ini, seperti yang kita lihat dalam salah satu nilai dasar bela negara, yaitu adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di situ kita harus sadar bahwasanya untuk melestarikan lingkungan itu tugas kita semua, tidak hanya terpaku kepada satu dari stakeholder itu saja. Kalau kita berbicara terkait pentahelix, semuanya itu memiliki peran penting seperti akademisi contohnya. Karena saya kebetulan dari jurusan sejarah murni, Kolonel, yang mana di situ banyak dari sejarawan-sejarawan di Universitas Gadjah Mada itu udah mulai ke fokusnya ke lingkungan gitu, yang mana kita bisa melihat lingkungan dari segi sejarahnya seperti apa. Kemudian kita ngelihat juga dari teman-teman di fakultas lain, yang mana di situ khususnya di geografi ataupun di fakultas-fakultas seperti ISIPOL dan lain sebagainya, itu juga udah mulai merambah ke lingkungan, bahwasanya sudah ada kesadaran dalam diri lingkungan itu penting loh, yang mana sekarang udah ada krisis iklim dan lain sebagainya untuk jangka panjang, untuk generasi ke depannya. Hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, dari kita bangun tidur sampai kita beraktivitas sampai kita tidur kembali. Seperti kita pada saat kita bangun tidur, kita lepas dari ruangan kita mematikan listrik, kita menghemat energi, kita keluar rumah, kita membiasakan diri untuk membawa tumbler, membawa tempat makan sendiri, kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya anorganik itu di mana, organik itu di mana. Terus kita lebih mewek lagi, kalau misalnya ada sampah kita berani untuk ambil, atau Lisa lihat sampah ambil, kita buang di tempat sampah. Kita lebih aware terhadap lingkungan, dan juga kita lebih bisa mulai dari diri kita sendiri. Baru setelah itu mungkin kita bisa masuk ke ranah organisasi atau komunitas-komunitas yang ada di kampus atau yang ada di sekolah atau yang ada di daerah kita. Kita bisa menjadi bagian dari perwujudan visi misi dari komunitas atau NGO tersebut. Kalau kita berbicara konteks dari data-data yang telah disebutkan oleh Bapak Kolonel tadi, itu menunjukkan bahwa sebenarnya
sudah lebih dari 50% pemuda itu sudah aware, sudah punya mindset rasa peduli terhadap lingkungan. Sudah punya rasa ingin peduli, rasa ingin tahu, rasa ingin bergerak, ingin melakukan perubahan terkait dengan isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih Anissa dan Sarul. Terima kasih juga kepada para pendengar. Mari kita menjaga bumi, karena bumi hanya satu-satunya yang kita miliki dan itu betul-betul harus kita jaga. Salam bela negara. Bela negara. Sampai jumpa.